Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar dari kelas T-Komde Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah statistika. Tapi sebelum itu saya memohon maaf karena menggunakan jaket dikarenakan lagi kurang enak badan. Nah, baik, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Nah, pada pembahasan pertama kita akan atau saya akan menjelaskan apa itu uji beda. Nah, sesuai dengan namanya saja kita dapat menyimpulkan sendiri bahwa uji beda itu menguji sebuah perbedaan. Secara lengkapnya, uji beda adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Nah, dalam uji beda, data dari masing-masing kelompok dianalisis untuk menentukan apakah perbedaan antara kelompok tersebut nyata atau hanya hasil dari kebetulan dari sebuah data. Nah, uji beda ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, bisnis, dan sosial untuk menguji hipotesis dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis data. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni uji normalitas. Nah, di sini juga kita dapat menyimpulkan secara singkat bahwa uji normalitas itu menguji sebuah normalitas. Secara lengkapnya, uji normalitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang dianalisis berasal dari suatu distribusi normal atau tidak. Nah, distribusi normal sendiri adalah distribusi simetris yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki bentuk lonceng dan memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Nah, jika data berasal dari distribusi normal, maka dapat digunakan beberapa teknik analisis statistik yang membutuhkan asumsi data berdistribusi normal, seperti uji T, analisis regresi, dan uji variansi. Nah, kita masuk ke pembahasan ketiga, yakni uji linearitas. Nah, uji linearitas sendiri adalah proses yang menguji apakah suatu hubungan antara dua variabel bersifat linear atau tidak. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah model linear yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel independen cocok atau tidak. Uji linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik statistik seperti korelasi Pearson, analisis regresi linear, dan uji F. Nah, dengan melakukan uji linearitas, kita dapat memastikan bahwa model yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen cocok dan dapat dipercaya. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni apa itu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, statistika parametrik adalah jenis statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter atau karakteristik populasi seperti rata-rata atau simpangan baku. Nah, statistika parametrik memerlukan asumsi tentang distribusi data seperti distribusi normal atau Gaussian, sehingga dapat memperkirakan parameter populasi dari sampel data. Nah, contohnya yakni uji T, ANOVA, regresi linear, dan uji chi kuadrat. Nah, sedangkan untuk statistika non-parametrik, di sisi lain, jenis statistika yang tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi data atau karakteristik populasi.
Statistika non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau ketika parameter populasi tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi dari sampel data. Contohnya yakni uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, uji Kruskal-Wallis, dan uji Fisher. Nah, baik, mungkin begitu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih pemula dan masih perlu banyak belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.